Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun itu apa ya? Nah, hidup rukun itu adalah hidup yang saling pengertian, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, contohnya ketika di rumah, kalian kan punya kakak ya. Nah, otomatis kalian harus saling menyayangi sama kakaknya. Terus ketika sama punya jajan, sama juga harus saling memberi ke kakaknya. Terus ketika kakak memberitahu sampean, sama nggak boleh nakal, sama juga harus mematuhi perintah kakaknya. Nah, itu sama namanya dengan hidup rukun. Terus hidup rukun itu juga tidak boleh bertengkar, tidak boleh egois, dan tidak boleh saling membenci. Nah, hidup rukun adalah contoh dari penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, tadi kan Lina sudah menjelaskan tentang hidup rukun itu apa. Nah, sekarang coba lihat di buku kalian halaman 7 tentang apa itu hidup rukun dan penerapan sila ketiga dalam hidup rukun itu seperti apa. Dan disitu juga ada tes tentang rukun dengan saudara. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Nah, apa sih itu ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan? Mari kita perhatikan video yang berikut ini ya. Pertama, kita akan belajar tentang ungkapan ajakan. Nah, ungkapan ajakan itu apa sih? Nah, ungkapan ajakan adalah ungkapan yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Nah, biasanya ungkapan ajakan ini diakhiri dengan tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti ini. Ya. Terus, biasanya dalam ungkapan ajakan itu diawali dengan kata mari, ayo, dan yuk. Nah, contoh dari ungkapan ajakan adalah ini. Mari kita bermain bersama. Nah, mari, ini kita bermain bersama diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah ungkapan perintah. Nah, ungkapan perintah ini digunakan untuk ketika kita memerintah seorang melakukan sesuatu. Biasanya ungkapan perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Nah, seperti ini. Dan diawali dengan kata tolong. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tolong ambilkan bukuku. Terus ini diawali dengan kata tolong dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, contoh yang lain adalah tolong bersihkan mejaku, terus tolong bersihkan lemariku, atau tolong ambilkan piringku. Nah, itu namanya kalimat perintah. Terus ada lagi, tolong buang sampah di tempatnya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Yang ketiga adalah kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan ini biasanya digunakan ketika kita menolak melakukan sesuatu kepada orang lain. Contohnya ketika orang lain meminta kita untuk mengambilkan bukunya, kita menolak dengan kalimat penolakan ini. Nah, kalimat penolakan ini biasanya diawali dengan kata maaf. Nah, contoh dari kalimat penolakan yaitu yang seperti ini. Maaf, aku tidak bisa bermain denganmu. Atau maaf, aku tidak bisa belajar denganmu. Terus ada lagi, maaf, aku tidak bisa ikut ke rumah nenekmu. Nah, itu namanya adalah kalimat penolakan. Nah, sekarang coba lihat di buku kalian di halaman 11. Di situ ada dua percakapan, yang atas dan yang bawah. Yang atas adalah contoh dari percakapan dari kalimat perintah, dan yang bawah adalah cara berterima kasih. Nah, tentunya kita sudah tahu ya, cara berterima kasih itu bagaimana dengan seseorang. Contohnya ketika kita diberi jajan sama teman kita. Nah, kita kan mengucapkan terima kasih ya. Jadi contohnya Andi memberi jajan pada Riri. Berarti Riri mengucapkan terima kasih ya Andi sudah memberi jajan kepadaku. Jadi ketika ada seseorang yang memberikan kita sesuatu atau berbuat baik kepada kita, kita harus mengucapkan terima kasih.